Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kita dapat berdiskusi kembali pada mata kuliah Praktikum Pengembangan Media PAI. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Istiqomatul Hidayah, kemudian Nur Apriliani dan Sri Ambarwati, akan sedikit menjelaskan materi tentang peta konsep. Ya, teman-teman bisa menyimak video yang sudah kami share di grup ya teman-teman. Saya Istiqomatul Hidayah 1817402191 ingin menjelaskan sedikit materi tentang pengertian peta konsep. Peta konsep adalah suatu bagan skematis atau ilustrasi grafis untuk mewakili hubungan yang bermakna antara satu konsep dengan konsep lainnya, sehingga menjelaskan suatu pengertian konseptual seseorang dalam suatu rangkaian pernyataan. Nah, pengertian peta konsep menurut beberapa tokoh. Yang pertama adalah menurut Hudojo. Peta konsep merupakan saling keterkaitan antara konsep dan prinsip yang direpresentasikan dalam bentuk jaringan untuk dikotandaruksikan. Nah, itu pengertian peta konsep. Yang kedua adalah menurut Suparno. Peta konsep merupakan suatu bagan skematik untuk menggambarkan suatu pengertian konseptual seseorang dalam suatu rangkaian pernyataan. Karena peta konsep bukan hanya menggambarkan konsep-konsep yang penting, melainkan juga menghubungkan antara konsep-konsep yang lainnya. Selanjutnya adalah peta konsep menurut Arens. Arens menuliskan bahwa penyajian peta konsep merupakan suatu cara yang baik bagi siswa dalam memahami dan mengingat informasi yang baru. Karena dengan penyajian peta konsep yang baik, maka siswa juga akan mengingat suatu materi itu lebih lama. Jadi, pengertian peta konsep adalah suatu cara atau strategi untuk menyajikan informasi dalam bentuk konsep-konsep yang saling terhubung dalam suatu rangkaian. Itu yang telah dapat saya sampaikan. Selanjutnya adalah keuntungan peta konsep yang akan dilanjutkan oleh Mbak Nur Apriliani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Apriliani dari kelas 5 PAIE NIM 1817402201. Saya akan melanjutkan tentang peta konsep ya. Jadi ada beberapa keuntungan peta konsep dari segi konten. Menurut Hizam Zaini, itu ada 3 keuntungan peta konsep. Yang pertama, konsep map. Konsep map ini sesuai dengan tabiatnya memberikan visualisasi konsep-konsep utama dan pendukung yang telah terstruktur di dalam otak melalui praktekan dengan kertas yang dapat dilihat secara empiris seperti itu. Jadi di sini konsep map ini kita berpikir terlebih dahulu, kemudian melalui otak, kemudian dipraktekkan melalui kertas atau buku seperti itu. Kemudian yang kedua itu gambar konsep-konsep. Gambar konsep-konsep di sini yaitu menunjukkan bentuk-bentuk hubungan antara satu konsep dengan satu konsep yang lain. Contohnya seperti konsep yang satu yaitu gambar apa, yang kedua apa, seperti itu. Kemudian yang tiga yaitu konsep map. Konsep map ini memberikan bunyi hubungan yang dinyatakan dengan kata-kata atau bentuk-bentuk antara satu konsep dengan konsep yang lain, baik utama maupun pendukung. Contohnya
Seperti peta konsep itu terlebih dahulu kan ada judul, kemudian itu konsep utama yang pendukung, contohnya pengertian apa seperti itu. Jadi dengan kata-kata dan bentuk yang menarik seperti itu. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ambarwati dari kelas 5 Pak IE, NIM 18 17 40 2212. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembuatan peta konsep. Langkah yang pertama yaitu mengidentifikasikan ide pokok atau prinsip yang meliputi sejumlah konsep. Lalu langkah yang kedua yaitu mengidentifikasikan ide-ide atau konsep sekunder yang menunjang ide utama. Selanjutnya yang ketiga yaitu menempatkan ide utama di tengah atau di puncak peta tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu mengelompokkan ide-ide sekunder di sekeliling ide utama yang secara visual menunjukkan hubungan ide-ide tersebut dengan ide utama. Sekian, terima kasih. Kali ini kita akan belajar membuat peta konsep menggunakan media kertas. Yang pertama-tama yaitu siapkan alat tulis seperti pensil, pulpen, spidol, penggaris, dan penghapus. Lalu yang kedua yaitu siapkan kertas HVS ukuran A4 atau F4. Boleh juga menggunakan kertas gambar. Selanjutnya kita akan menyusun peta konsep. Langkah-langkah yang pertama yaitu kita mengidentifikasikan ide pokok atau prinsip yang meliputi sejumlah konsep. Jadi di sini saya menggunakan tema mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian dan mengambil topik tentang pembagian sifat jujur. Lalu kita buat tanda panah untuk subtema tersebut. Subtema yang pertama saya tulis jujur dalam niat. Subtema kedua saya tulis jujur dalam kemauan. Subtema ketiga saya tulis jujur dalam perkataan. Dan subtema keempat saya tulis jujur dalam perbuatan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.